ini krunya udah mukanya langsung kusut. Betul. Terus ya itu akhirnya tak lepasin. Yaudah bismillah nikah aja dulu. Terus tapi aku berkomitmen sama suami kayak, Mas aku udah siap menikah tapi aku belum siap punya anak, kamu mau nerima nggak? Terus suami, terserah kamu siapnya kapan, ya udah nggak apa-apa gitu. Luar biasa. Itu akhirnya aku bikin, oh ya mantep nih kita nikah komedi gitu ya. Karena buat cowok-cowok di sana nih, kalau kalian pengen menggait cewek, kalian harus suka lihat stand up komedi. Karena di sana pasti akan ada jokes-jokes yang bisa menginspirasi dia untuk diterapin ke kita gitu kan sebagai cewek gitu ya. Itu salah satu. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita bakalan ngobrol dengan alumni dari mahasiswa Universitas Brawijaya yang saat ini sedang aktif berkiprah sebagai seorang beauty influencer dan juga sedang merintis bisnis. Gimana nih ceritanya? Kita langsung aja ngobrol bersama dengan Sukma. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Boleh kenalan dulu deh. Sukma ini siapa sih? Oke, kenalin nama aku Sukma Jauharatul Maknuna. Biasa dipanggil Sukma. Kalau nama IG ku sih Sukma Jauharna. Bolehlah follow-follow ya. Boleh follow ya. Oke, dulu aku kuliah di Universitas Brawijaya juga, jurusan ekonomi, angkatan tahun 2019 dan alhamdulillah udah lulus di tahun 2023 kemarin. Alhamdulillah. Ada alasan khusus gitu milih ekonomi karena udah kepikiran aku mau jadi entrepreneur nih someday? Oke, kenapa aku pilih ekonomi? Karena basically aku dari kecil itu suka banget nabung Kak, dan diajari untuk manage keuangan dari kecil. Jadi kalau pengen apa-apa itu harus manage sendiri, kemampuannya seberapa, tabungannya ada berapa. Nah dari situlah aku ambil ekonomi, dan selain itu juga karena aku diambilkan di SMA IPA. Terus ngambil di bidang saintek waktu tes masuk kuliah itu gak lolos. Jadi aku akhirnya ambil jalur lain di sosum dan milih ekonomi itu tadi karena suka uang dan suka manage keuangan gitu. Mantap banget. Nah ini kan sekarang lagi zamannya UTBK nih, banyak banget yang aduh pengen banget masuk UB gitu ya. Apa sih serunya kuliah di jurusan ekonomi UB? Serunya kuliah di jurusan ekonomi UB itu yang pasti dosen-dosennya itu profesional, terus juga seru-seru, dan teman-temannya itu lingkungannya tuh mendukung kita untuk terus grow up gitu. Apalagi kalau teman-teman itu masuk di organisasi di FEB atau di ekonomi itu yang linear gitu sama jurusan ekonomi. Kayak waktu kuliah itu kebetulan kan aku agak keberatan ya waktu awal-awal karena aku dulu jurusannya IPA. Terus kuliah ambil ekonomi. Akhirnya aku memilih untuk berkomitmen belajar lebih keras lagi biar bisa ngikutin teman-temanku yang dulunya memang jurusan IPS atau udah mendalami ekonomi dari awal gitu kan. Akhirnya aku ambil organisasi lingkar studi mahasiswa ilmu ekonomi. Dan di situ aku belajar banyak banget tentang ekonomi dan ternyata seseru itu mempelajari tentang keuangan, apalagi diaplikasikan dengan lomba tentang ekonomi, tentang pengembangan ide bisnis gitu. Dan itu aku dapetin waktu ikut organisasi terkait ekonomi tadi gitu. Mantep banget nih yang pada UTBK sambil berdoa ya Allah. Iya semoga segera terkabulkan karena ekonomi seseru itu karena kita bakal diaplikasikan gitu loh dalam sehari-hari. Meskipun mungkin nanti suatu saat teman-teman pengen punya bisnis itu pasti ilmu yang udah didapatkan di jurusan ekonomi itu bakal kepake walaupun teman-teman nggak jadi pebisnis pun di dunia kerja manapun itu pasti akan butuh di bidang ekonomi gitu. Kalau cewek minimal manage uang keluarga iya, gitu betul, ya nanti minimal ya di masa. Nah terus apakah karena kuliah di jurusan ekonomi akhirnya kepikiran untuk menjadi entrepreneur gitu atau apa nih, ada motif khusus atau dukungan keluarga? Oke. Kebetulan dari kecil juga suka kayak jualan hal-hal receh gitu ya Kak. Kayak contohnya waktu SD itu jualan kayak binder, tahu binder gak sih Kak? Tahu. Iya kayak gitu kan. Hampir sama berarti ya angkatannya. Suka jalan binder, terus buku-buku kayak lagu gitu kan. Jadi kayak jiwa berjualan dan nabungku tuh udah tertanam dari kecil kan. Gitu. Terus akhirnya SMP juga dulu pernah jualan skincare MLM gitu buat nambah-nambah jajan. SMP? Iya SMP. Jadi ada yang beli itu teman-teman ya SMP? Ada. Karena memang aku hidup di lingkungan pondok kan, jadi nggak banyak yang jualan.
sih. Dan sebenarnya juga nggak boleh sih. Jadi waktu itu agak nakal Diem-diem. dikit, diem-diem ya. Jadi nggak berlangsung lama jualannya itu. Terus waktu udah selesai mondok itu aku jualan alat-alat rumah tangga kayak bantal, terus hair dryer. Itu dari produk Cina sih. Jadi murah. Terus aku jualnya agak mahalan itu. Alhamdulillah aku terus. Nah, waktu di perjalanan aku tuh sempat kecelakaan tunggal karena bawa motor saking banyaknya barang itu jatuh gitu. Nah, di situ aku kayak disuruh berhenti. Oh ya, oke. Fokus kuliah. Terus habis itu kenapa sih kayak ekonomi itu menurutku enak untuk dipelajari karena ya itu tadi bisa diaplikasikan di kehidupanku tadi Kak. Terus kayak aku juga pengen kan jadi entrepreneur gitu. Setelah lulus akhirnya aku mulai perlahan-lahan nih riset pasar. Apa sih yang dibutuhkan sama warga Malang itu? Sekecil di lingkungan universitas. Kira-kira tuh universitas tuh butuh apa ya? Kalau misalkan kayak aku kemarin lagi wisuda, ternyata kebaya yang aku pengen itu udah full book. Akhirnya di situ aku pengen bikin kebaya sendiri, terus bolehlah ini aku bikin terus nanti aku sewain, dan kalau misalkan nanti laku aku bakal nambah lagi gitu. Nah alhamdulillahnya udah laku, terus jasa MUE-nya udah alhamdulillah udah ada yang book gitu, walaupun sih belum banyak ya Kak karena masih merintis. Di situ menurutku walaupun aku nggak apply ilmu ekonomi di perusahaan, tapi di bisnis aku sendiri itu nggak sia-sia kok kita kuliah, karena ada etika bisnis yang kita pelajari saat kuliah, ada cara manage keuangan, bisnis plan-nya gimana, riset pasarnya gimana, itu bakal kita pelajari kalau kita kuliah di ekonomi. Gitu. Seru banget nih ya. Jadi perpanjangan tangan keilmuannya nih real life-nya akhirnya kepake juga sama Sukma. Berarti fokusnya sekarang adalah di bisnis tadi MUE sama persewaan kebaya. Betul. Apa tuh nama Instagram? Siapa tahu nanti ada yang langsung nyatet mau nih sama Kak Sukma. Kalau nama Instagramnya sendiri, kalau untuk MUE Sukma Jauha MUE. Nah kalau untuk persewaan kebayanya di jauharna.attire. Oke. Gitu. Harganya affordable nggak nih? Affordable tentunya karena pengalaman menjadi mahasiswa ya Kak, kita untuk wisuda aja nabung sendiri kalau aku, dan semoga teman-teman iya ya biar nggak merepotkan orang tua gitu. Jadi tentu sangat affordable untuk kalangan mahasiswa. Mantap. Karena kalau wisuda sekarang kan bukan cuma sewa kebaya ya, foto, betul, sewa fotografer, transport, betul, penginapan, dan masih banyak lagi. Jadi bisa jadi opsi yang wisuda karena UB kan hampir tiap bulan selalu ada ya. Nah, siapa tahu rezekinya Sukma juga nih ya makin berkembang bisnisnya dengan teman-teman UB sendiri. Oke. Nah, selain di dunia bisnis, Sukma ini juga seorang beauty influencer. Aku scroll IG-nya cakep banget gitu ya. Artistik gitu. Kok akhirnya juga suka di dunia influencer? Apa masih ada kaitannya dengan bisnis yang dijalani atau entah ada yang nularin akhirnya suka di dunia itu? Oke. Kalau beauty influencer itu sebenarnya aku tuh suka makeup sama apa ya Kak, styling outfit itu dari kecil. Nah tapi tuh dulu nggak tahu namanya ada beauty influencer, namanya ada fashion influencer, kayak styling fashion itu disebar di sosial media tuh dulu nggak tahu. Nah akhirnya ketika aku ikut duta-dutaan, di situ aku dapat beberapa produk dari sponsor. Nah kemudian kan disuruh untuk review. Ketika review itu dan diupload di sosial media, kok aku seneng. Nah gitu akhirnya dari situ berangkatlah sampai sekarang menjadi beauty influencer. Dan sebenarnya aku kalau dikatakan influencer juga masih kayaknya belum deh, karena mungkin aku berangkat dari hobi yang kemudian akhirnya dibayar oleh brand-brand yang masuk endorse ke aku gitu. Kalau influencer untuk kayak menyebarluaskan atau mungkin memberi informasi secara menyeluruh ke masyarakat untuk mengajak kebaikan dan mungkin dengan fashionku atau stylingku mungkin aku masih belum pada titik itu, tapi mungkin aku masih kayak hobi yang kebetulan aku bisa share ke teman-teman dan semoga itu bermanfaat. Masih berharap gitu. Karena followersnya masih dikit banget Kak, masih 10.000 gitu Kak. Jadi nggak ada 10.000 kalau nggak ada nol dulu kan. Semua dimulai isi bensin aja mulai dari nol. Oke, luar biasa. Berarti fokusnya sekarang yang dibuat secara konten di sosial medianya adalah tentang styling pakaian, atau mungkin ada yang lain, mungkin makanan atau apa gitu. Interestnya kemana aja? Interestnya ke
ya fashion, makeup tadi, terus mungkin sama skincare, dan yang barusan aku interest itu tentang kehidupan suami istri. Oh, ternyata sudah. Iya, sudah menikah. Wah, Ternyata- langsung terkotek gak nih hatinya yang nonton kayak, ya padahal udah mau follow Kak Sukma. Gak apa-apa, karena menurut aku kehidupan pernikahan itu seru dan kayaknya lucu deh kalau di-share, karena biar bisa teman-teman itu ikut terhibur kali ya. Dan kebetulan suami aku itu kayak teman sendiri, Kak. Dia bener-bener kayak konyol, terus dukung lah apa kesukaanku, ayo apa konten hari ini yang bisa kita recreate gitu. Jadi kayak ada teman buat ngonten itu seru gitu loh. Aku salvok sama teman-teman di sini, krunya udah bukanya langsung kusut. Hah? Oke, Alhamdulillah udah aku menikah. sebenarnya penasaran sebelum ngomongin konten bersama suami tadi, ketemu suaminya di mana? Apa jangan-jangan teman ekonomi juga nih? Oh enggak, kalau suami itu kebetulan kita satu pengajian. Masya Jadi- Allah, boleh di-spill pengajian mana? Nanti kita semua berangkat ya teman-teman. Jadi kita tuh berangkat dari alumni pondok yang sama di salah satu kota Kediri, di pondok pesantren Kedunglo Kediri Al Munadoro. Dan di situ terdapat suatu amalan sholawat. Amalan sholawatnya namanya sholawat wahidiyah, yang mana di sana bermanfaat untuk menjernihkan hati dan mengantarkan kita untuk ingat terus kepada Allah gitu ya, Kak ya. Dan di situ ada kumpulannya gitu, setiap kabupaten, setiap provinsi itu ada acara rutinannya, kayak tiap bulan, tiap minggu, even tiap hari pun secara pribadi itu ada amalan yang harus diamalkan gitu kan. Nah, per bulannya, per 3 bulannya itu ada, dan akhirnya kita tuh ada kayak organisasi-organisasi khusus bapak-bapak, khusus ibu-ibu, khusus remaja. Disitulah aku ketemu yang di organisasi khusus remaja Wahidiyah itu. Ketemu suaminya di situ dulu. Masya Allah, bisa ditiru ya? Ya jomblo-jomblo. Kan kadang kita bingung gitu ya cari di mana yang satu visi dan misi. Iya. Apalagi kalau ini mendekatkan diri sama Allah. Luar biasa. Nanti mungkin habis ini Amin. chat Sukma itu bukan nanya tips beauty influencernya. Kak, cara masuk ke tadi organisasi yang kakak Yang ketemu keagamaan. suami di mana? Ya itu tadi sih kayak Oke. harus balance ya, Kak ya. Zaman Luar sekarang biasa. menurut aku sih. Gitu. Ini menarik sih. Boleh nggak aku tanya, kok akhirnya memutuskan untuk nikah muda? Kalau ngelihat potensi dari Sukma ini, apalagi merintis karir menjadi seorang entrepreneur, kayaknya masih panjang gitu ya. Kalau ngelihat di Indonesia sekarang juga kan tingkat untuk usia menikah tuh malah Merendah. menurun gitu kan. Apa tuh? Kira-kira? Kalau aku memutuskan untuk menikah muda itu sebenarnya bukan karena dorongan dari siapapun, tapi memang awalnya nggak berencana untuk langsung menikah. Dulu awalnya waktu Mas datang itu buat kayak ngajak ta'aruf gitu, aku bilang habis lulus kayaknya mau 2 tahun dulu berkarir dan tanpa menikah gitu. Tapi kalau mau lamar dulu nggak apa-apa, biar kayak nggak di ini apa tetangga gitu kan, Kak. Dikit-dikit Misal dulu. ya. Terus akhirnya waktu selesai lamaran kok apa namanya, kata orang tua udah kalau udah cocok ngapain nunggu lama-lama gitu kan, nanti daripada takutnya ada maksiat atau gimana ya. Terus juga aku mikirnya ya udahlah, bismillah, rezeki itu kan Allah yang ngatur. Kalau kita niat untuk beribadah, maksudnya untuk menapaki separuh agama gitu kan, pasti ada aja jalannya untuk aku berkarir di mana gitu kan. I see. Waktu itu juga dapat Kak undangan ODP BNI, yang mana di sana kan nggak boleh menikah ya selama kalau di 1 bank tahun, betul. biasanya. Terus ya itu akhirnya tak lepasin, yaudah bismillah nikah aja dulu. Terus tapi aku berkomitmen sama suami kayak, Mas aku udah siap menikah, tapi aku belum siap punya anak, kamu mau nerima nggak? Terus suami, terserah kamu siapnya kapan, ya udah nggak apa-apa gitu. Luar biasa. Itu akhirnya ya. aku bikin, oh ya mantep ya kita nikah aja gitu. Jadi enak akhirnya punya teman sharing 24/7 gitu. Terus ya enak lah Kak kalau udah halal. Iri banget aku. Kesel. Oke, sekarang kita cerita tentang kelucuan sang suami yang bikin orang semakin baper dan iri. Oke. Katanya tadi kan suaminya seru banget dan lucu ya. Selucu apa? Selucu apa ya? Kalau dijelasin di sini kayaknya aku bingung ya kayak selucu apa. Yang penting suami itu nggak pernah bikin aku tuh stres. Maksudnya kalau aku nggak bisa masak atau aku nggak apa itu, dia nggak pernah nuntut gitu loh, kayak aku harus jadi cewek apapun, nggak pernah kayak gitu. Terus kalau misalkan dia tuh kan suka lihat stand up comedy gitu ya, nah buat cowok-cowok di sana nih, kalau Ya, kalian tolong, pengen menggait cewek, kalian harus suka lihat stand up comedy karena di sana pasti akan ada jokes-jokes yang bisa menginspirasi dia untuk di
terapin ke kita gitu kan sebagai cewek gitu ya. Itu salah satu tips. Jadi suamiku tuh sering gitu Kak kayak niruin jokesnya siapa ya, ada ini loh yang lucu, jokesnya ini dijelasin ke aku terus ketawa bareng kan. Terus kadang tingkah-tingkahnya dia tuh akhirnya lucu juga gitu Kak. Terus akhirnya aku jadi ikutan ngelucu juga gara-gara dia tadi. Terus ya udah di situ akhirnya kita timbul hubungan yang funny, seru dan gak semenyeramkan kata orang-orang nikah muda itu serem, enggak menurut aku. Asalkan menikah dengan pasangan yang tepat. Pasangan yang tepat dan orang yang tepat, satu visi satu misi. Wah, dalam banget nih obrolan kita, nggak kebayang kita bakal ngobrolin ini ya. Nggak kebayang. Unexpected sekali. Bener banget. Nggak ada di bayangan. Tapi nggak gengsi ya kalau diajakin, ayo ngonten bareng yang kita bikin apa yang seru gitu. Nggak ada gengsi sama sekali dia. Alhamdulillahnya dia kalau apa ya Kak, support aku untuk grow, maksudnya kayak Instagram kan kita butuh konten biar bisa grow ya. Nah itu suami tuh selalu support kayak butuh konten apa yang bisa aku bantu. Kayak misalkan iya jadi kameramen, jadi videografer, jadi talent juga ayo gitu. Alhamdulillah. Seru banget jadi nikah. boleh. Wah luar biasa ya. Oke. Jadi seru banget nih, ternyata dari kita ngomongin tadi awal soal jurusan ekonomi, sekarang sampai suami. Oke, jangan suaminya juga influencer nih? Enggak. Memang hanya support untuk istri tercinta. Betul. Gitu ya. Suami kebetulan kerja kantoran tapi dari rumah gitu. Wih mantap, zaman sekarang memang WFH tuh udah idaman banget ya, bisa menghasilkan uang dari rumah juga. Mantap banget. Oke, jangan kebanyakan ngomongin suami nanti pada iri. Iya. Kita coba mau ngobrol yang lain. Tadi sempat juga ngomongin soal beauty pageant gitu ya. Ikut ajang apa nih waktu kuliah? Oke, yang pertama kali aku ikut itu dulu Duta Hijab Radar Malang. Kalau yang secara resmi ya Kak, kalau SMA sih sering kayak lomba-lomba fashion show gitu ya. Tapi kalau yang secara resmi sih Duta Hijab Radar Malang waktu itu angkatan 2022. Terus selanjutnya itu ikut Duta Investasi Jawa Timur 2022 juga. Karena kan aku suka di bidang investasi ekonomi ya. Waktu itu penasaran banget, terus coba sih ikut gitu. Nggak dapat gelar sih, tapi masuk finalis. Dan yang terakhir itu ikut Kakang Mbak Yu Kota Malang 2022 juga. Jadi di tahun yang sama. Gitu. Gak pecah tuh kepala udah kuliah pas sembarang kalir diikutin. Sebenarnya agak susah membagi waktunya, tapi alhamdulillah di bulan-bulan yang agak berjarak gitu loh Kak. Dan waktu itu kan Covid juga kan. I see. Jadi bisalah disambi-sambi kayak tugas-tugas kuliah itu tinggal sedikit sih, karena aku semester 6 itu udah tinggal mata kuliah tinggal 4 apa 5 gitu. Tinggal dikit banget iya. IPK-nya bagus nih kayaknya, bisa ngambil banyak soalnya nih kayaknya. Sosum soalnya kayak. Tapi jangan salah, tetap ada effortnya kita menyelesaikan studi. Oke. Sih. Terus apa tuh serunya ikut pageant sampai 3 loh di tahun yang sama? Menurut kamu apa sih yang bisa didapatkan? Yang bisa aku dapatkan tentu sangat banyak ya Kak, karena dulu aku tuh tipe orang yang introvert, agak tertutup gitu. Bener-bener kayak gak mau orang itu kenal aku, orang luar secara umum kenal pun aku kayak males gitu loh, kenapa sih gitu. Dan ketika ikut dunia pageant, ketika kita kenal orang luar, ketika kita bisa terbuka, belajar ekstrovert, belajar public speaking, itu bisa membuka peluang-peluang kita lebih banyak lagi gitu. Kayak waktu itu kan aku mungkin ikut organisasi kampus, ya udah kenalnya di dunia kampus, terutama di jurusan ekonomi aja, nggak MC-nya ya di situ-situ aja. Dan ketika ikut pageant itu bisa dapat pengalaman nge-MC di kedinasan, di acara-acara di Kota Malang gitu kan. Terus juga ada pengalaman untuk kenal orang baru, mungkin bisa sharing tentang bisnis, tentang karir, dan itu bisa membuka pandangan kita itu lebih luas lagi tentang dunia ini tuh ternyata nggak sesempit itu gitu. Buka networking sih yang paling penting itu. I see. Dari yang dulunya introvert akhirnya malah jadi beauty influencer gitu kayak, wih, berarti seberpengaruh itu ya. Betul. Dengan kita punya relasi, salah satunya melalui dunia pageant tadi. Oke, tapi ada nggak sih hal-hal yang mungkin dirasa nggak enak nih waktu ikut pageant? Kalau nggak enaknya sih wajar ya Kak. Dimana kita berada di situ pasti ada plus minusnya. Cuma tinggal kita aja gimana manage-nya, gimana cara mengatasinya.
ada beberapa part yang mungkin bikin aku kayak down atau stres gitu. Tapi balik lagi ketika kita masuk organisasi atau dunia apapun itu, di dunia kerja, dunia pageant, pasti kita kan udah tahu konsekuensinya gimana. Nah itu kita ya harus siap untuk menghadapi itu. Jadi kekurangan, kelebihan apapun kita terima, dan kalau bisa kekurangan itu jangan disampaikan ke orang luar, karena gimana pun terkait organisasi atau pageant itu sudah membentuk kita sedemikian rupa, jadi ya simpan aja. Oke. Tadi di balik layar kita sempat ngobrol bahwa ada yang pakai nama Sukma nih ya, waktu iya, benar. menjabat menjadi salah satu bagian dari pageant ya. Waktu itu sampai mungkin akhirnya nama Sukma ini dipakai untuk hal-hal yang tidak perlu. Boleh dong di-share juga, siapa tahu ini jadi pengetahuan dan edukasi juga buat teman-teman yang saat ini lagi suka ikut dunia pageant tapi kurang terliterasi soal hal-hal seperti ini. Iya, nah salah satu resiko ketika kita udah masuk dunia pageant kan terkenal, otomatis nama kita kadang disalahgunakan ya Kak oleh orang yang ya gitulah nggak bertanggung jawab. Dan di situ namaku Sukma ini dipakai buat nge-WA-in anggota-anggota di duta-duta hijab, dan teman-teman itu pada awalnya percaya karena kayak seakan-akan itu aku, padahal itu bukan aku, dan dia itu minta kayak foto nggak pakai baju lah, pokoknya aneh-aneh gitu. Nah di situ kelihatan banget ya itu penipuan. Dan kalau buat teman-teman yang ketika dapet chat kayak gitu jangan langsung diterima mentah-mentah. Jadi teman-teman harus konfirmasi. Kalau misalkan nggak punya kontakku atau misalkan nggak tahu IG-ku apa, tapi itu kayaknya nggak mungkin ya kan, kayak selingkuh gitu loh, kayak nggak mungkin. Nah itu harus konfirmasi ke teman terdekat. Jadi kayak teman terdekat siapapun. Jadi teman-teman harus berani untuk sharing dan memastikan kalau informasi itu salah apa benar, karena nggak mungkin ketika kita di chat dengan permintaan aneh-aneh itu, terus kita langsung ngirim foto yang misal nggak pakai baju gitu kan Kak, waktu itu mintanya. Nah terus itu kalau dipakai aneh-aneh sama kontaknya itu nggak mungkin. Jadi teman-teman tuh harus berpikir secara kritis ya, dan yang pasti harus memastikan informasi itu ke sumber yang terpercaya, kayak misal langsung ke aku atau mungkin ke temennya atau mungkin ke grup angkatannya gitu. Banyak banget sih Kak itu waktu itu pakai nama aku. Terus alhamdulillahnya nggak ada korban yang yang aku, tapi kalau temenku ada yang sampai dia jadi korban, itu ada. Oh, maksudnya sampai merugikan mungkin finansial atau apa atau gimana? Nggak secara finansial, tapi secara diri pribadinya dia itu. Jadi dia sampai ngirim foto yang nggak pakai busana. Kebetulan dia itu juga anak baru ya, jadi temanku itu punya adik tingkat kan, dia anak baru terus ngirim nggak pakai busana. Akhirnya ya mungkin dia kurang tereducate gitu kan sama seniornya, sama temanku tadi. Jadi atau mungkin kurang kenal karena beda angkatan gitu. Jadi informasi apapun itu tolong untuk dikonfirmasi ulang ke pihak yang bersangkutan, atau mungkin teman seangkatan, atau mungkin temannya yang pihak bersangkutan gitu. Jangan sampai ditelan langsung mentah-mentah. Ngeri ya, zaman sekarang nih kita berusaha untuk jadi hal yang positif dengan ikut pageant, malah disalahgunakan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tapi at least biasanya kalau di dunia pageant kan ada manajemen yang memproteksi, atau at least yang membawa kayak duta hijab kan berarti ada Jawa Pos Radar malah gitu ya. Setidaknya berarti teman-teman yang ikut pageant tersebut ya, kalau nggak sama temennya malu ya at least tanya manajemennya. Betul, ya gitu kan. at least tanya manajemennya. Atau sekarang pun kita kan punya get kontak ya Kak di HP, pernah nggak sih? Nah itu minimal punya itu sih kalau aku sekarang. Sekarang kita harus menaruh rasa curiga ya ke sama yang nggak kita kenal. Betul. Karena orang terdekat pun ya nggak tahu, bisa jadi blunder karena menyamar seolah-olah ini Sukma padahal bukan Sukma. Betul. Oke. Baik. Nah, Sukma dengan segala kesibukan yang ada, mungkin zaman kuliah sampai sekarang, gimana sih cara kamu bisa membagi waktu, memanage biar nggak burn out dan semua bisa berjalan setidaknya dengan lancar? Kalau waktu zaman kuliah dulu ya Kak, karena kan aku nyambi-nyambi kayak freelance, kayak MC, kayak model gitu kan. Nah itu aku tentukan skala prioritas sih. Jadi kayak misal pagi itu harus mengerjakan skripsi gitu ya Kak. Jadi siangnya itu bisa untuk kegiatan lain, terus malamnya kembali lagi apa yang belum selesai di tugas kuliah itu dikerjakan. Kalau aku prinsipnya
seperti kata pepatah yang dulu, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Waktu skripsi ya Kak, atau tugas apapun itu. Jadi jangan menunda-nunda untuk sesuatu yang mungkin deadline-nya masih panjang, tapi itu sebenarnya besar, kayak mungkin skripsi gitu kan, tanggung jawabnya besar. Tapi jangan ditunda-tunda, tapi dicicil aja dulu. Nah itu yang bikin aku selesai kuliah tepat waktu, di samping aku juga bekerja gitu. Skala prioritas, terus selalu menulis to-do list apa yang dilakukan hari ini. Itu menurut aku sangat membantu sih Kak untuk menjalani hari-hari itu biar disiplin. Jadi nggak ngelendor kayak misalkan kita scrolling HP biasanya kan nggak tahu waktu tuh. Nah padahal ada banyak tugas yang belum kita selesaikan. Nah itu penting banget. Oke, luar biasa. Banyak hal yang kita pelajari dari obrolan satu episode ini bareng Sukma. Thank you so much kamu udah mau sharing. Semoga apa yang kamu sampaikan ini benar-benar bisa diambil hikmahnya ya sama teman-teman. Entah itu dari soal bisnis, dari soal tadi berhati-hati dalam dunia media sosial dan juga dalam kehidupan rumah tangga. Semoga happy selalu ya bersama dengan suami. Salam untuk suaminya. Ditunggu konten-konten lucu bersama suami di Instagramnya. Jangan lupa juga buat follow Sukma maupun di Instagram bisnisnya. Dan Sukma, kita akan ketemu lagi ya di lain-lain kesempatan. Boleh. Thank you so much ya teman-teman. Thank you juga udah nonton episode kali ini. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Bye bye. See ya.